Ya, selamat sore semuanya. Kita mulai balik lagi ya ke market update kita untuk hari Jumat. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 23 Februari ya 2024. Update market kita kali ini. Nah, kita mulai dengan indeks harga saham gabungan ya. Ini sudah mulai turun nih. Ya, moga-moga harapan kita dia masih akan terus turun ya. Walaupun sebenarnya sentimen positif untuk indeks itu cukup banyak. Salah satunya adalah teman-teman bisa lihat Nikkei all time high, mencetak high yang baru, walaupun negaranya katanya resesi, ya kan? Kemudian Nasdaq, ya Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, semua itu mencetak all time high. Ya, jadi udah high-high yang baru. Ya, jadi ya moga-moga nanti indeks kita juga bisa ikutan. Ya, itu biasanya akan nular kok. Ya, kenapa? Karena prinsip kita kan market itu terkoneksi ya. Dia akan saling mengkonfirmasi ya satu sama lain. Jadi kalau misalnya memang pergerakannya itu didukung oleh fundamental ekonomi yang bagus ya. Jadi ya pergerakan untuk indeksnya juga untuk indeks sahamnya juga pasti akan cenderung ya berlakunya kurang lebih seperti itu. Karena kan pergerakan indeks itu ya cerminan dari fundamental perusahaan-perusahaan. Nah, fundamental perusahaan-perusahaan ini bisa bagus itu salah satu faktornya adalah fundamental dari negara tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita katakan kayak bagaimana cara kita ngelola APBN dan lain sebagainya ya, kemudian bagaimana apa namanya otoritas moneter ya berarti Bank Indonesia atau Bank Sentral itu mengelola eh, apa pergerakan itu ya, uangnya dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya semuanya sinkron, itu pasti akan dicerminkan oleh bagusnya laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan kan. Kenapa ya? Karena keadaan negara tersebut mendukung pertumbuhan yang ada. Ya, oke. Nah, hari ini teman-teman mungkin udah lihat ya saham-saham yang kita review kemarin itu masih mengalami kenaikan. Nah, ini Jumat ya ada koreksi di situ itu juga masih koreksi yang wajar. Jadi oleh sebab itu ya kita nggak ada yang perlu kita khawatirkan di sana. Ya, nah sekarang yang kita mau lihat hari ini, ya hari ini kita nggak tahu nanti kira-kira ke depannya akan seperti apa. Yang kita mau lihat itu adalah harga dari minyak, ya harga minyak. Sebentar, saya atur dulu buat di IG biar kelihatan. Nah, ini yang kalau di minyak ya, eh, harus agak kecil nih kalau di IG ya. Nah, teman bisa lihat ya, di IG juga bisa kelihatan kan ya. Jadi pergerakan dari harga minyak itu kan sebenarnya udah turun ya. Ya udah turun, tapi kalau lihat dari gambaran besarnya, yang IG kalau nggak bisa lihat yang gede, ya terpaksa teman-teman harus ke ini ya, ke YouTube ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya lihat gedenya, itu kan sebenarnya pergerakannya itu adalah dia sudah up, nih up ya, dia sudah up ya, kemudian konsolidasi. Kalau teman-teman cari strukturnya lah ya, cari struktur marketnya. Ini saya udah gambarin struktur marketnya ya, karena kalau digambarin di live nanti itu waktunya banyak kebuang ya. Ini kita bisa lihat ya, dia turun kemudian dia udah ngebase ya, udah base dari sini kan, udah base di daerah 93 atau 94 sampai ke 64. Jadi itu adalah base-nya. Jadi kalau kita analogikan ke dalam stage, itu adalah stage satunya untuk si harga minyak. Nah, kalau harga minyak itu sudah ngebase itu sejak 2022 ya. Sejak 2022 memang kegiatan ekonomi rata-rata ya cuma stagnan di daerah situ kan. Nah, kemudian timbul masalah di Timur Tengah. Ya, ini sentimen-sentimennya lah. Timur masalah di Timur Tengah, di Israel kena, kemudian kemarin Yaman ya, itu Timur Tengah. Nah, nggak tahu nanti merembet kemana-mana nggak ya. Terus habis itu ada masalah dengan embargo Rusia sampai hari ini masih masih di embargo ya, walaupun minyaknya tetap bisa dijual. Ya, nah kemudian ada ini ya pemotongan jumlah produksi oleh OPEC ya. Jadi sehingga ada kecenderungan ini secara teknikal ya, ada kecenderungan ada penguatan yang mungkin akan terjadi pada harga minyak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini minornya ya. Ini yang minor, kita lihat pergerakan minor aja. Ini dia sudah ngebest. Nah, kita mau harapkan adalah dia bisa ngebreak 79,73 berarti ya kurang lebih sekitar 80 lah ya.
879, sekian ya. Jadi artinya kalau dia bisa ngebreak 80 US dollar per barelnya itu, kalau dia bisa ngebreak, nah ini ada peluang harga minyak itu akan balik ke sekitar 90 sampai ke 93 atau 94 ya. Ini yang kita lihat ya, harga minyak. Nah, kalau harga minyak punya peluang untuk naik, itu biasanya akan diikuti oleh harga gas. Itu biasanya kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah harga minyak naik ya, harga gas naik, itu biasanya akan diikuti oleh harga batu bara. Oke, ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa periodenya si batu bara memang udah ini ya, cukup turunnya cukup drastis ya. Jadi kita akan konsentrasi di minyak sama gasnya saja. Oke. Nah, jadi kalau seandainya nih pergerakan minyak yang bisa tembus dulu yang penting ya. Tembus dulu 80, tembus dulu 80, jadi dia udah stay, udah close di atas 80. Ya, nah itu di situ ada peluang untuk emiten-emiten yang berbasis minyak, ya, yang berbasis minyak. Nah, tapi ini kita masih melihatnya untuk swing ya, untuk swing. Karena apa? Kalau teman-teman ngarapin harga minyak balik ke 100, terus habis itu 110, 120 terus stabil di situ, kelihatannya sampai sekarang ya, kelihatannya untuk fundamental ekonominya tidak mensupport pergerakan minyak menuju ke sana. Kenapa tidak mensupport ke arah sana? Karena kita tahu bahwa misalnya contoh yang udah rilis datanya itu adalah Jepang, Inggris ya, kemudian Jerman juga, Prancis kalau nggak salah udah mulai juga. Nah, mereka itu udah masuk dalam resesi. Ya, masuk ke dalam resesi. Kemudian dari Cina sendiri ya, dari China, kita ngeliat PMI-nya juga udah mulai turun. PMI itu adalah ukuran untuk manufakturnya ya. Jadi kegiatan manufaktur di sebuah negara itu hampir boleh dibilang rata-rata sudah mulai turun ya, mulai turun. Nah, penurunan ini tentu akan mengurangi penggunaan energi ya, oke. Jadi itu sebabnya kenapa kita bilang untuk saat ini kita belum melihat minyak itu mungkin akan bertengger di 100, kemudian habis itu stay di atas 100 atau 120. Kita nggak lihat ke arah situ ya. Tetapi ini kalau misalnya ada peluang untuk swing, di mana sentimennya itu adalah soal pemotongan produksi, kemudian ini ya situasi di Timur Tengah ya, itu bisa mendorong harga minyak untuk ya seenggaknya nge-swing lagi, ngetes lagi ke area sekitar 90 sampai 94 ya. Kenapa? Karena tadi kan kita udah bilang kan, secara tren minyak itu sebenarnya dalam keadaan sideways sejak 2022. Jadi artinya pasca Covid lah ya. Pasca Covid dia udah mulai sideways. Jadi ini ada peluang harga minyak itu akan retest kembali ke daerah resistennya. Ya, ini teknikalnya ya. Ini teknikalnya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari sentimen ya kurang lebih penjelasannya begitulah ya. Ada peluang dia akan retest kembali ke area sekitar 90 sampai 94 ya. Nah, kalau kita bicara ini adalah periodenya swing ya, berarti ada peluang di saham-saham yang berbasis minyak ya. Ditambah lagi kalau teman-teman lihat lagi ke dalam negeri ya, emiten-emiten yang berbasis minyak itu ada peluang untuk memberikan dividen ya. Ada peluang dia akan memberikan dividen. Nah, sentimen dividen ini bisa saja mendorong pergerakan dari saham-saham tersebut ya. Salah satunya misalnya contoh adalah ini kalau nggak salah emiten minyak juga nggak tahu banyak ya. Kita bahas 3 aja ya. Ya, salah satunya adalah Medco. Ya, Medco teman-teman lihat ya, teman-teman gambar sendiri ya strukturnya ya. Apa yang kita lihat dari sini? Ya, mari kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Dia kan udah turun, kemudian udah ngebes. Ya, udah daerah base ya. Ini kalau misalnya sejalan dengan harga minyak, kemudian sejalan juga dengan sentimen yang ada, kita ngelihat untuk Medco dia ada peluangnya sampai kalau dia bisa tembus 1.300 ya, 1.310 kalau dia bisa close di atasnya. 1.310 dengan target ya, target itu sampai ke 1.700 ya. Kalau teman-teman lihat ini weekly aja kita lihat ya. Nih, kalau lihat dari weekly, kita juga lihat Medco itu juga dalam keadaan best ya, bestnya tapi di atas nih, ya best di atas. Jadi kemungkinan besar kalau seandainya ini adalah periode di mana distribusi itu terjadi,
maka ini ada peluang untuk dia mengambil ya fase utat, ya fase utat. Jadi bisa aja nanti dia akan naik, mungkin akan tembus ke situ. Ya kita nggak akan tinggi-tinggi lah ya. Nah ini mungkin cuman sampai ke sekitar 1.700 untuk swing. Ya, ini sampai ke atas, kemudian setelah mungkin habis pembagian dividen, ya, jadi dividen hunternya udah selesai, dia mulai turun. Ya ini yang kita lihat ya dari si Medco. Jadi ya tinggal teman-teman tunggu ini, ingat ya buat swing dari 1.310 1.300 ya menuju ke atas sampai ke sekitar 1.700. Oke. Ya kenapa? Karena sejalan juga dengan harga minyaknya juga kan. Ya ini Medco. Nah ditambah lagi kalau Medco itu cukup cukup apa ya? Kita bilang apa ya? Secara fundamental sih udah pasti teman-teman nggak usah ragukan ya. Kemudian dia punya peluang adanya dividends dari anak perusahaannya. Salah satunya adalah Aman Mineral. Ya, Aman Mineral itu kemarin kan baru akuisisi. Jadi kelihatannya untuk ini ya, untuk Aman Mineral sendiri laporan keuangannya sudah nongol belum ya? Hari ini sebentar ya, saya lihat dulu ya. Hari ini 23 cuma Pegas ya. Si si Medco-nya Medco-nya belum kelihatan ya. Oke ya. Nah, teman-teman bisa tungguin Aman Mineral sama Medco ya. Nanti kita lihat ya kira-kira ada peluang dari Aman Mineralnya itu setorannya berapa ke Medco. Ya, itu juga bisa menambah penghasilannya si Medco-nya sendiri. Oke. Ya, tapi untuk sejauh ini kita masih ngelihat adalah sentimen dari harga minyak. Bisa saja dia akan mendorong ya pergerakan dari si Medco-nya untuk menguji kembali ke resisten 1.700. Oke. Ya ini Medco. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar 1.300 artinya kalau dia bisa close di atas. Ya ini bisa jadi sebuah peluang untuk dia retest kembali ke daerah 1.700. Ya jadi ya kita cuma trading untuk swing dari 1.300 sampai ke 1.700. Bisa juga teman-teman TP awal ya, itu di sekitar 1.600. Jadi TP1 di 1.600, TP semua itu di 1.700. Ya, kecuali memang ada hal-hal yang akhirnya menggerakkan harga minyak dan dia bisa stay di situ. Ya, tapi kalau enggak ya sudah. Kita cuma buat swing doang. Nah, oke, saham yang kedua adalah Elsa. Ya Elsa nih, Elsa teman-teman kalau misalnya lihat Elsa, ini kalau yang di IG kayaknya sih agak ini ya. Ini teman-teman kalau lihat Elsa itu juga sama kan, dia posisinya adalah sideways. Ya, nah terus habis itu teman-teman bisa lihat ya posisi kalau dia mau nge-break, breaknya adalah di 418, 420 lah ya, 420. Kemudian setelah itu Elsa ada target satu yang pertama itu di sekitar 460, kemudian target kedua nggak tahu dia bisa nge-swing sampai ke atas ini nggak ya. Ya teman-teman nanti tinggal trailing stop di sekitar 525. Ya ini Elsa. Ya ini IG kelihatan nggak? Kayaknya sih nggak gitu kelihatan ya. Nanti kalau yang untuk itu ya, untuk yang IG teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya di YouTube ya. Nah ini targetnya satu di daerah sini. Ya target satunya lagi di sini. Oke, nah nextnya habis itu ya tinggal teman-teman trailing stop. Tapi ya kalau saya lihat tuh masih lebih ke arah swing doang ya, masih ke arah swing doang. Tapi kalau misalnya dia masih bisa terus naik karena apa namanya? Karena kinerja terus membaik si Elsa ya teman-teman tinggal trailing stop aja ya. Tapi ini secara volume profile ya. Volume di atasnya itu kita nggak lihat ada pengumpulan barang di atas, tapi lebih ke arah di daerah sini. Ya, kita nggak tahu nanti apakah ini akan jadi stage 2-nya. Ya, ini semua cuma bisa kita ikutin dengan trailing stop, oke? Okay? Nah, tapi targetnya kita untuk Elsa cuma sampai ke 525, hanya buat swing saja. Oke, okay? Ini Elsa. Kemudian yang satunya lagi adalah Akra. Ya, Akra. Ya, AKR. Nah, AKR juga sama. Teman-teman bisa lihat ya AKR ya. Kalau AKR mungkin agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kan dia bukannya produsen. Ya, dia bukan produsen. Beda dengan si Elsa kontraktor, minyak untuk si Medco juga kontraktor gitu kan ya. Nah, kalau untuk AKR sendiri dia lebih ke arah distribusinya. Ya, distribusinya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan pada harga minyak,
Yang mana mungkin di bulan ini juga teman-teman bulan Maret itu pasti akan ada kenaikan. Kayak bulan ini kan cuma naik sekitar 200 ya. Ya, tapi bulan depannya di Maret kelihatannya akan naik lumayan ya. Jadi ini yang teman-teman kalau lihat dari ini teman-teman yang di IG kan udah bisa lihat ya. Apa pergerakan di situ? Ini walaupun kita nggak trading pattern ya, tapi teman-teman bisa lihat juga ya, ini daerah sini dia udah mulai mengecil. Oke, nah kita lihat dari volumenya aja nih. Volumenya yang belum belum ikut ya, belum ikut ya. Kemudian EMA 50-nya masih di bawah ya, kita harapkan nanti dia pasti akan nyusul. Ya, ini mungkin nanti akan ada pergerakan yang membentuk money spot. Ya, ini Akra ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan nih si Akra di kotak ini. Jadi kita mau lihat kalau dia ngebreak ke atas, ini yang mau kita ikut ya. Kalau dia ngebreak ke bawah ya pasti udahlah, selesai gitu kan. Ya, ini teman-teman lihat ya. Jadi tahanannya lumayan di EMA 50-nya di bawah kan. Nah, tapi kita ngarapin adalah EMA 50 nyusul. Jadi mungkin ini masih akan ada beberapa periode lagi, mungkin seminggu 2 mingguan ya. Apa dia menunggu juga ya si minyaknya tembus tembus dulu ya, tembus dulu 80 ya, nah, habis itu baru ada pergerakan di sini. Jadi ya sekali lagi untuk minyak, kita punya sentimen harga minyak, kita punya sentimen untuk dividends-nya juga. Ya, jadi ya tinggal kita ikutin aja. Jadi mana yang akan bergerak duluan. Ya, kalau misalnya Medco bergerak duluan ya sudah kita ikut Medco. Jadi nggak usah beli semuanya. Ya kalau misalnya Akra duluan ya teman-teman udah ikut ke Akra. Kalau Elsa duluan ya ikutnya ke Elsa gitu. Ya, jadi ini tiga ini teman-teman bisa perhatikan untuk minggu depan ya, mungkin ya sembari ingat ya, sembari juga ngeliatin harga minyaknya. Jadi kalau minyaknya sudah mulai gejala breakout, apalagi breakout dengan momentum ya, kita mungkin juga akan melihat emiten-emiten ini ada sedikit dorongan ke arah itu ya. Nah, untuk targetnya si AKR ini kan adalah all time high. Kalau dia udah ngebreak, ya ngebreaknya berapa nih? Ngebreaknya 1.700 itu udah all time high ya. Jadi nanti dia pasti akan mencetak high yang baru lagi untuk si Akra. Nah, high yang barunya kira-kira akan sampai ke berapa ya? Teman-teman bisa pakai Fibo extension ya, Fibonacci extension untuk mengukur kira-kira dia akan kemana. Karena kalau dia udah naik ya, udah naik sudah ini ya, sudah all time high ya, berarti sky's the limit. Jadi kita nggak akan tahu dia akan kemana ya, tetapi tools yang bisa kita pakai adalah Fibonacci extension. Jadi kalau teman-teman lihat dari ini proyeksinya Fibonacci itu lumayan ya. Ya ini kurang lebih lah ya. Tinggal teman-teman nanti proyeksikan sendiri aja. Oke. Oke. Saya pikir ya hari ini ya cuma itu doang yang mungkin yang saya update untuk teman-teman perhatikan. Ya kita mungkin akan lihat ya kurang lebih minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi ya untuk harga minyaknya. Ini tanggal berapa ya? Minggu depan sudah Maret belum? Udah ya, udah mulai Maret ya. Minggu depannya, minggu depan masih belum nih. Oh ya, minggu depan udah Maret nih. Ya udah hari Jumat ya, udah tanggal 1 kan. Jadi teman-teman bisa ini, bisa pantau. Nah, karena ini sekalian ya, saya mungkin karena udah lihat tanggalan tadi ya, jadi ini buat teman-teman yang untuk kelas ya, untuk kelas kita itu mulai tanggal 2 Maret ya. Tanggal 2 Maret. Jadi kalau buat teman-teman yang masih mau bergabung, silakan ya, kita pendaftaran masih dibuka ya sampai tanggal itu ya, Sabtunya ya, hari Jumat berarti terakhir ya. Tanggal 1-nya terakhir. Paling saya cukupkan ya, setengah jam aja cukup lah ya untuk update kali ini ya. Ya ini mumpung akan ada Sabtu Minggu, jadi teman-teman bisa lakukan inilah ya, lakukan analisa ulang untuk saham-saham yang tadi kita sebutkan, kemudian tinggal di-review juga untuk saham-saham yang masih dipegang di dalam portofolio, kira-kira pergerakannya masih sesuai dengan trading plan atau tidak ya. Nah semuanya kalau bisa teman-teman research ya, jadi bisa punya pegangan data sendiri juga. Saya pikir saya cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi Senin mendatang ya. Oke. Thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.